Halo teman-teman pejuang coding, kali ini kita akan membuat sebuah project bertemakan blog. Di sini kita akan membuatnya menggunakan HTML, CSS, dan untuk framework CSS-nya kita menggunakan Tailwind. Di sini kita belum bermain dengan JavaScript, jadi untuk project ini cocok buat teman-teman yang ingin memulai belajar coding, terutama di front end, dan ini adalah langkah awal teman-teman untuk menjadi seorang developer. Di sini kita akan membuat fitur-fiturnya, ada header, ada title, ada search-nya. Lalu di sini ada list artikel serta paging, dan di sini ada section untuk subscribe newsletter, serta paling bawah ini ada footernya. Buat teman-teman yang ingin belajar tentang dunia coding, front end maupun back end, baik itu HTML, CSS, Next.js, React.js, dan sebagainya, jangan lupa like dan subscribe ya. Jangan lupa selalu ikutin channel ini. Ayo kita mulai. Halo pejuang coding, kali ini kita akan membuat sebuah project landing page. Project ini bertemakan blog. Untuk desainnya teman-teman bisa download di link deskripsi di bawah. Kita akan membuat project ini menggunakan HTML, CSS, dan untuk frameworknya kita menggunakan Tailwind. Sebelum mengikuti project ini, pastikan teman-teman sudah ada Node.js-nya di komputer masing-masing, di komputer atau laptop teman-teman masing-masing. Kalau misalnya belum ada, bisa downloadnya di sini di nodejs.org. Nah, di sini nanti kita tinggal download ya. Ini bisa di macOS, Windows maupun Linux. Dan untuk editornya saya menggunakan Visual Studio Code. Kalau teman-teman belum ada, bisa download di sini Visual Studio Code. Nah, ini untuk instalasinya Node.js dan Visual Studio Code sama ya seperti aplikasi pada umumnya, tinggal klik next saja. Kalau misalnya ada kesulitan, mungkin teman-teman bisa tanya di kolom komentar di bawah. Nanti sebisa mungkin saya akan bantu. Oke, kita ke desainnya. Di sini untuk desainnya ada headernya. Nanti kita di sini ada custom font. Lalu di sini ada title, ada search-nya, lalu ada list block-nya, ada paging. Lalu ada komponen atau section untuk subscribe newsletter, serta yang paling bawah yang terakhir itu di bagian footernya. Seperti ini ada menu dan copyright-nya. Kita mulai aja untuk setupnya. Di sini saya setupnya di folder di desktop ya. Di sini saya bikin folder namanya blog. Setelah itu kita buka Visual Studio Code-nya. Di sini untuk membuka projectnya bisa file atau file open, lalu teman-teman bisa cari foldernya letaknya di mana, atau bisa juga dengan cara klik and drag ke sini. Ini kan tadi di desktop ya. Ini folder project kita masih kosong, klik lalu drag. Nah, seperti ini udah ada ya di blog ya. Kebetulan di sini juga kan di Visual Studio Code ini udah ada ada terminalnya untuk command lainnya. Kita buka di terminal, lalu new terminal. Nah, setelah terbuka terminalnya, pastikan ini foldernya udah benar ya. Tadi kan di desktop lalu blog. Ini tadi saya kan bikin projectnya itu di desktop lalu nama foldernya blog. Nah, pastikan teman-teman juga udah sesuai ya di folder masing-masing di sini. Ini kalau udah, kita bisa ketik npm init untuk memulai projectnya. Nah, ini mau dikasih nama apa? Di sini saya enter aja. Kita ikuti sesuai defaultnya aja. Enter sampai habis. Nah, seperti ini sampai ada tulisan it is okay.
ketik, terus langsung enter aja. Nanti akan terbuat secara otomatis file package.json kalau udah berhasil kebuat seperti ini ya. Lalu setelah itu kita kan tadi kan mau bikin CSS nya pakai Tailwind, jadi kita harus integrasi dulu nih project kita ke Tailwind. Caranya kita buka dulu dokumentasi di Tailwind. Ini kita tutup ya. Ini juga kita tutup dulu. Nah, di sini untuk instalasinya ada beberapa cara. Ada dari CLI itu command line interface, dari command line seperti tadi ya, di Visual Studio Code. Nah, ini menggunakan sininya menggunakan command line, atau bisa juga menggunakan post CSS, atau kalau misalnya teman-teman udah ada yang pakai framework mungkin Next.js, Laravel dan lain sebagainya, bisa juga ngikutin di sini. Atau bisa juga dari CDN, jadi ngelot langsung dari si Tailwind-nya langsung di sini. Ini kan dia udah nyediain juga sebetulnya di sini. Nah, ini nih langsung ngelot dari sini. Tapi di sini saya mau pakai CLI-nya. Kita ikuti aja ya. Di sini langkah pertama kita install dulu Tailwind-nya. Kita copy. Lalu di sini kita paste di sini. Pastikan udah aktif ya di desktop garis miring blog, di foldernya, di folder projectnya. Kita paste, lalu kita enter. Kita tunggu instalasinya. Nah, ini udah ada ya, udah ada folder node module dan package log.json. Lalu untuk langkah selanjutnya kita copy lagi yang ini, kita paste lagi, nanti akan kebuat file baru. Nah, ini Tailwind config-nya ini dipakai nanti buat konfigurasi Tailwind-nya. Kalau misalnya kita mau ada custom CSS, custom warna, custom jarak seperti padding, margin dan sebagainya, nanti kita config di sini. Lalu setelah itu kita buka lagi di Tailwind-nya, kita copy yang ini, kita copy dan taruh di tailwind.config.js ya, tailwind.config. Nah, ini config.js di bagian kontennya ya, kita copy yang tadi ini, copy lalu paste. Jangan lupa kasih koma. Setelah itu kita bikin file di src garis miring input di sini ya. Kita bikin folder dahulu src, lalu bikin file namanya input.css. Nah, di sini ya. Jadi struktur foldernya ada node modules, src, lalu ada package log.json, package.json, tailwind.config.js. Untuk ini dalamnya sebenarnya banyak ya. Ini kita abaikan aja dulu. Ini sebenarnya library yang tadi kita install ketika kita npm init. Ini bawaan dari Node.js-nya, kita abaikan aja. Kita akan bekerja kebanyakan di folder src ini. Di folder src pastikan teman-teman sudah ada ya file input.css-nya. Ini dalamnya masih kosong. Lalu setelah itu kita copy yang ini, kita copy paste di input.css. Nah, di sini. Setelah itu di terminalnya kita jalankan perintah ini kita copy dulu,
Lalu kita buka lagi Visual Studio Code-nya, dan kita pastikan ini di folder projectnya di desktop garis miring blok ya, di sini ya. Yang tadi yang ini nih kita copy, lalu kita paste di sini, paste, lalu enter. Nah, di sini bakalan kebuat nih foldernya nih. Ini kita abaikan aja dulu. Ini sebetulnya hasil compile sih yang di dalam disk ini. Nah, ini dalamnya seperti ini. Ini sebetulnya dari Tailwind-nya. Ini kita abaikan aja dulu. Ini hasil output dari perintah yang kita jalankan tadi. Kita lanjut ya. Untuk step yang kelima, itu kita bikin file di src garis miring index.html. src kita belum ada ya, kita bikin file index.html. Nah, di sini ini kita kopikan aja, copy, paste. Oke. Nah, udah nih, harusnya sih udah jalan ya. Nah, untuk di sini di Visual Studio Code saya menggunakan Live Server. Ini adalah library dari si Visual Studio Code-nya. Kalau teman-teman belum ada, bisa install di sini sih, cari di sini. Nah, ini ya, Live Server ini. Kalau teman-teman belum ada, biasanya di sini akan ada tulisan install. Ini di sini kan saya udah ada nih, jadi di sini jadi uninstall nih. Teman-teman bisa install live servernya. Setelah itu, kalau udah keinstall live servernya, biasanya di sini ada icon seperti ini nih, go live. Di sini kita tinggal klik aja go live, dia akan starting. Nah, ini adalah projectnya, dia akan bikin port tersendiri. Ini adalah hasil dari Tailwind-nya. Tadi kan kita kan copy ini ya. Ini kalau misalnya kita ini nih, nah ini kan ada underline. Kalau underline-nya kita hilangkan, nah ini hilang. Kalau boldnya kita hilangkan, oh ini kalau misalnya kita pakai misalnya teks, nah jadi kecil. Berarti ini Tailwind-nya udah jalan ya. Kalau teman-teman sampai sini mungkin ada kesulitan, bisa tanya di kolom komentar. Nah, teman-teman di sini juga bisa install library dari Tailwind-nya untuk mempermudah kita kalau misalnya kita mau mencari kelas-kelas Tailwind-nya. Di sini fungsinya buat kalau misalnya kita space. Nah, ini udah ada suggest-nya buat kita mau pakai kelas apa nih, misalnya mau pakai flag. Nah, ini udah ada nih. Ini bawaan dari Tailwind-nya, teman-teman bisa install sih di sini. Di extensionnya kita cari namanya Tailwind CSS IntelliSense. Nah, di sini. Di sini teman-teman bisa klik install ya di sini ya. Oke, kalau udah, kita mulai untuk pembuatan desainnya. Nah, di sini ya, di sini kan kita ada header dan main menunya. Kita bikin dulu nih headernya. Kita di sini div kita menggunakan flag. Ini kita bikin dulu seperti ini ya, kiri
kanan. Nah, ini seperti ini. Ini saya bikin seperti ini aja deh, biar lebih mudah. Ini di indeks ya. Ini kita tutup aja. Nah, di desainnya ini kan harusnya sebelah kirinya di sini, sebelah kanannya di sini nih, saling berjauhan ya. Jadi kita bisa menambahkan justify-nya between. Kalau kita lihat, kalau kita simpan, nah ini jadi berjauhan. Nah, flag ini fungsinya buat biar semua div yang ada di dalam sini ini jadi sejajar. Kalau kita hilangkan, nah dia jadi ke bawah. Jangan lupa kalau kita mau lihat perubahannya, setelah kita ganti di sini, kita save dulu. Ini kan, kalau kita kasih flag, nah ini jadi sejajar lagi nih. Kalau justify itu buat ini biar kanan kirinya berjauhan. Kalau enggak, cuma flag aja nih, jadi sejajar, cuma dia berdempetan. Biar berjauhan ya, kita harus kasih justify between. Kalau misalnya kita mau lihat nih, teman-teman kalau udah pernah belajar CSS, di sini kita bisa inspect elemen di sini. Nah, ini display flag ini artinya nih, display flag ini isinya properti display flag. Kalau justify between ini isinya ini nih, justify kontennya space between. Di Tailwind itu kan dia kan utilities CSS ya, jadi di dalamnya properti CSS nya dibuat sekecil mungkin, lalu dipanggillah kelasnya di HTML. Oke, lalu kita buka lagi di sini. Ini untuk logonya ini bisa sih ya pakai font. Ini juga pakai font. Oke, kita enakan custom font dulu ya. Di sini kita bikin untuk custom fontnya dari Google. Ini kita gedein aja dulu, Google Font. Nah, di sini ini kebetulan tadi saya udah coba nyari fontnya sih, ada di sini. Nah, kalau misalnya belum ada, ini kan kayak gini nih, font.google.com. Nah, teman-teman bisa cari font-fontnya di sini. Nah, fontnya apa kita bisa lihat di Figma. Ini dia pakai fontnya ada ini. Kita copy aja nih Meriwether-nya, kita copy paste di sini. Ini sudah ada nih. Ini fontnya itu yang dipakai itu ada versi black. Kita cari black di bawah ini, kita klik select black ya. Di sini kita klik, dia bakalan nambah. Lalu kita juga cari lagi dia pakai bold. Ini bold yang ini. Lalu yang reguler ya, reguler. Nah, ini ada. Selain font Meriwether ini, kita juga ada font Roboto. Selain reguler dia pakai lagi nih ya, Roboto bold, reguler. Oke, kita pakai Roboto bold dan reguler. Ini kita klik di sini, lalu kita cari font Roboto. Nah, ini ada nih Roboto.
Nah, di sini kita kan tadi kan pakai reguler. Jadi di sini kita klik reguler. Lalu tadi ada Roboto yang bold ya. Ya, yang bold. Ini. Nah, kalau misalnya udah, berarti di sini teman-teman kan udah ada nih. Font Meriwethernya ada 3 jenis dan Robotonya itu ada 2 jenis. Untuk importnya sebetulnya untuk ambil fontnya ada 2 cara nih. Di Google Font dia nyediain pakai cara import. Ini nantinya di importnya dari CSS atau pakai link. Kalau pakai link nanti kita copy dan paste di HTML-nya. Kita dari sini ya, ini dari HTML-nya kita copy. Kita bisa pakai ini klik juga bisa. Di sini kita copy di sini. Lalu untuk custom font kita buka di Tailwind. Tailwind juga dia nyediain untuk customnya. Kita cari font. Custom font family. Nah, ini di themes ya, berarti ya. Di dalam themes di Tailwind config-nya di sini. Ini kita kopikan aja. Ini kita hapus. Ini misalnya kita mau kasih nama kelasnya untuk font pertama itu font heading misalnya. Ini dalamnya itu fontnya untuk font yang ini. Ini serif. Nah, ini jangan lupa kasih koma. Lalu kita kasih untuk custom fontnya lagi. Ini font defaultnya. Untuk defaultnya kita pakai Roboto. Sans serif. Ini coba kita panggil ya. Oh, ini ada yang error ya di sini ya. Serif is not defined. Kalau kita buat seperti ini, oke, bisa ya. On default. Nah, ini kan harusnya udah Roboto kita lihat di sini. Fontnya apa ini? Apakah sudah Roboto? Nah, udah ya. Udah Roboto. Udah ada perubahan sih. Lalu di sini kita balik lagi ke desainnya. Di sini kan harusnya lebarnya itu enggak sampai ujung banget ya. Di sini dia ada kita namakan kontainer ya di sini. Jadi di sini ada max width-nya, lebar maksimalnya. Ini harusnya 1100. Ini kita juga bisa custom. Kita bisa custom dari sini sih. Untuk kontainer itu dia bisa juga dari ini, kita cari
custom container. Di dalam theme ya kali ini ya, sama sih. Di sini nggak ada. Coba kita pakai seperti ini, pakai screen ya. Dia jalan nggak? Screens defaultnya itu berapa tadi? 1100. Nah, di sini kita kasih kontainer. Di sini juga kasih kontainer. Dan seperti ini ya. Jadi di bodinya kita kasih kelasnya fontnya default. Font default jelek ya namanya ya. Ini kita jangan pakai ini deh, pakai heading gitu aja ya. Jadi di sini font default. Nah, seperti ini. Lalu di dalamnya ada kontainer, dimana kontainer ini buat ngasih jarak ya. Tadi kan ini kan full nih, dia mentok kiri kanannya, ini cuma sampai sini aja. Kalau kita lihat di inspect element, nah ini mentok sampai sini nih kontainer ini cuma segini. Ini dapat 1100 max widthnya, dapatnya dari kita tadi kan udah nulis ya di sini ya. Ini 1100. Cuma kalau kita lihat desain kan ini 1100, cuma ini di tengah nih. Kita coba di sini di kontainernya centernya true. Oke, udah di tengah ya. Lalu kita bikin di sini sebelah kiri ini adalah logonya. Logo itu sebetulnya bisa pakai image atau teks. Di sini kita coba pakai teks ya. Di sini kita ini klik 2 kali aja, lalu copy, paste di sini. Kita pakai fontnya font heading ya. Lalu ini black, fontnya black. Kalau font black itu dia 900 ya harusnya ya. Nah, ini pakai font black. Kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Ini size-nya 24. Coba kita lihat, saya agak lupa untuk penggunaan font size. (24) itu text base ya namanya. Ini juga sebenarnya kita bisa custom ya dari sini. Oh, ini juga kita bisa pakai seperti ini, misalnya mau custom sendiri. Oke, lalu untuk sebelah kanan ini kita bikin menu, ada blog, about, dan kontak.
Ini kita pakai UL LI, kita bikin link ya, namanya blog. Kita di sini copy paste aja untuk namanya, about dan kontak. Nah, di sini kan masih ke bawah nih, biar nyamping seperti tadi caranya. Ini kita bikin pakai flexbox. Di sini nggak usah kali ya. Ini div ini kita hapus saja. Nah, di sini kita pakai kelasnya flex. Harusnya ini jadi sejajar ini. Tadi kan ke bawah ya. Nah, kan jadi sejajar nih. Lalu kita pakai SpaceX nya 5 ya. Nah, udah ada jarak ini. Kan ada jaraknya nih. Cuma di sini ini kan ada jarak nih, ada jarak dari menu ini nih ke atas. Ini 60 ya ke atasnya ya. Berarti di sininya ke atas harusnya 60. Berarti ini kan dari sini ya harusnya ya. Atau juga bisa dari sini juga bisa sih sebenarnya. Kita lihat kalau di inspect elemen. Kita bisa dari kontainer atau bisa dari sini. Kita lihat desainnya. Oh, kontainer kita bikin per kontainer aja ya. Berarti kita bisa taruh di sini nih. MT itu artinya margin topnya tadi berapa, 60 ya. Kita bisa seperti ini nih harusnya nih. Nah, jadi 60 pixel ini. Oh, margin topnya 60 pixel. Kalau kita lihat desainnya udah sama ya untuk headernya. Nah, teman-teman jangan lupa like, subscribe ya untuk channelnya, biar nanti ketika ada update-update teman-teman gak ketinggalan. Ini kita bikin title di sini, title dan subtitlenya kita bikin. Berarti kita biar nggak bingung, kita kasih komen ya. Ini header, ini title, titlenya kita pakai H1, kita copy paste di sini. Ini pakai div aja, kita bungkus pakai div. Ini pakai Roboto 20. Ini pakai heading ya, fontnya heading. Terus ini pakai black, font black, font weight nya black, untuk size nya 48. Nah, udah oke ya. Terus di sini kita berarti kurangnya
Ini harusnya center dan ada jarak nih dari sini sama ini sini. Ini jaraknya kita bisa pakai Alt ya kalau di Windows. Ini jaraknya 103. Margin topnya 103 pixel. Oke, lalu ini center ya. Oh iya, ini kita belum ada ini subtitlenya di sini nih. Ini subtitle atau deskripsi ini ya. Nah, ini harusnya tengah ini ya. Text center. Oke, sorry, di sini kita naruhnya di sini aja. Kalau kita naruh di sini, berarti yang berlaku text centernya itu H1 dan P ini. Ini kan ada text center ya di sini ya. Nah, ini kan text center ini berarti berlaku untuk semua elemen yang ada di dalamnya. Ini kan tagnya penutupnya sampai sini nih. Berarti yang berlaku text center ini H1 dan P. Ini harusnya jadi center semua. Oke, udah center ya, udah sama ya. Lalu kita bikin untuk search-nya. Search-nya kita bikin di sini. Kita bikin ini dulu ya, keterangan dulu ya. Di sini search. Ini center. Centernya ini pakai margin aja. Lalu ini kan text box berarti ya. Placeholdernya ini. Ada placeholder. Kalau kita lihat jadi, nah ini harusnya ada bordernya. Pakai possession relatif. Lalu kasih border. Kalau border itu kita coba cari ya di sini ya. Kalau kita coba bahas ini, bordernya, nah kita harusnya warnanya itu grey ya, warna grey seperti ini. Ini warna color. Kita butuh config di sini. Kita berarti config warna color berarti color. Nah, ini kita copy aja di dalam extension kali ini ya. Ini kita copy, ini kita kasih nama gray. Oh sorry, ini colors. Lalu di sini yang gray. Ini sebenarnya mau kasih tanda string seperti ini bisa. Kalau enggak juga sebenarnya enggak apa-apa sih, sama aja. Warnanya D ada 6. D. Oke. Ini berarti
Untuk pemanggilannya kita coba lihat di dokumentasi. Oke, bisa seperti ini. Atau border strip. Oke. Nah, ini ya yang kita bikin. Ini border ininya, ketebalannya. Kalau 2, kalau 1 nggak kelihatan ya. Oke, lalu di sini kita kasih width-nya. Di sini kalau kita mau kasih max width, dia ada enggak ya? Oke, di sini ada sih. Oke, sebenarnya kita juga bisa pakai ini sih, width-nya 130 pixel. Oke, kita kasih kelas di sini. Kita kasih kelas di sini, width-nya 100%. Oke ya, ini bisa buat diketik. Lalu untuk penggunaan buttonnya di sini kan ada icon ini ya. Nah, ini kita ekspor. Ini formatnya boleh PNG atau SVG. Di sini saya pakai SVG aja. Ini kita ekspor. Kita taruh di desktop. Icon search. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini kan ada file ya. Di sini icon search-nya kita taruh di dalam sini. Di sini kita bisa bikin folder baru namanya, images. Kita taruh di sini icon-iconnya. Ini kita pakai buat buttonnya, input tab-nya button atau submit. Boleh submit. Value-nya itu kita kosongin aja. Kita juga bisa ngasih kelas. Untuk penggunaan background image kita bisa pakai background image. Nah, ini kita bisa pakai ini. Kita ini ada di taruh tadi di folder images, lalu nama filenya ini svg ini kita paste di sini. Kita inspect elemen.
kenapa dia belum bisa? Kalau kita coba buka, oh, oke, gambarnya dia nggak kelot ya. Kalau kita pakai ini, kita coba lihat lagi. Oh, di folder this image. Oke, berarti kita mungkin taruhnya jangan di sini ya, tapi di dalam disk ini. Paste di sini. Oke, ini harusnya udah ada nih. Nah, ini udah ada ya. Yang ini kita hapus saja. Ini soalnya ternyata dia ngebacanya dari sini, ini di folder disk ini. Dari folder dari disk ini kan sejajar nih outputnya. Folder output.css ini. Lalu dia ke folder image. Ini folder image. Lalu ke nama filenya. Ini. Seperti itu. Dan untuk penggunaan biar nggak nge-repeat ini kan, ini kita tutup aja. Ini kan ada repeatnya. Di sini. Nah, kita bisa buka coba di sini kalau penggunaan background. Nah, ini kan ada nih BG repeatnya. Kita bisa buat misalnya mau repeatnya bikin no repeat juga bisa. Kita butuhnya ini bikin no repeat. Harusnya position juga bisa ya. Positionnya kalau misalnya mau center, BG center gitu aja. Nah, ini widthnya kita buat di desain berapa ini? Oke, kita buat 20 aja ya. 20 pixel. Height-nya juga 20 pixel. Ini value-nya kita kosongin aja. Oke, seperti ini. Nah, ini kan input dan ini untuk search-nya kita bikin pakai flag ya biar sejajar ya. Flag. Oke. Lalu kalau kita lihat dari desainnya ini kan ada padding. Kita buat paddingnya misalnya 5 ini dia artinya 20 pixel ya. Kita coba lihat. Nah, ini udah. Kalau kita misalnya 3, ini 18 sih ya, kurang lebih 18. Nah, ini udah ya, udah oke ya. Kalau teman-teman mau rapikan ini bisa pakai margin top. Di sini bisa pakai MT-nya misalnya mau 20 pixel. Nah, ini bisa nih seperti ini. Untuk merapikannya nanti ya, sekalian kita untuk responsifnya kita sesuaikan dengan perfect pixelnya. Nah, ini kan sebetulnya bisa nih 32 gitu ya. Kalau kita mau kasih 32 pixel juga bisa loh. Lalu di sini kita bikin Pak
PY-nya kita bisa sih, ternyata kita bisa bikin padding topnya itu 18 atau 17 padding X-nya 28. Nah, kita kurang pixel. Oke. Nah, di sini ada radius nih di sini nih. Harusnya kita bikin juga nih di sini radius. Radius itu pakai rounded. Kalau SM itu dia 2 pixel ya. Ini udah rounded ya. Kalau pakai MD, nah ini seperti ini rounded. Ini kan ada lengkungan nih di sini nih. Lengkungannya itu dia lengkungannya berapa dia? Di sini harusnya sih ya. Kita anggap aja di sini kurang lebih 5 pixel ya. 5 atau 6 ya. Kita pakai MD aja. Oke, lalu kita untuk selanjutnya kita bikin section untuk di sini bagian artikelnya. Ini sebenarnya sama ya di sini ya. Jadi nanti mungkin kita bisa duplikat aja, cuma beda di image-nya. Yang pertama kita bikin di sini, berarti ini untuk section content list. Di sini kita bikin kelas kontainer. Ini kita tutup aja atau kita minimize. Kita buka desainnya terlebih dahulu. Ini ada image, kita bikin ini kita bikin div aja dulu ya, nanti kita kasih. Ini ada image. Nah, di sini kita baru bisa bikin folder image-nya, karena ini kan image yang dinamis ya. Untuk di src ini sebenarnya struktur sih bebas sih, mau teman-teman mau kayak gimana, mau ngikutin boleh atau enggak boleh. Yang penting sebetulnya di pemanggilan source-nya ini, pemanggilan image-nya ini sesuai dengan di file indeksnya. Oke, kita berarti butuh export image-nya terlebih dahulu. Ini kita ekspor img1, ini img2, ini sekalian aja ya. Ini user udah ya, harusnya ya di desktop. Oke, desktop lah ini. Di folder sini ya, kita paste di sini. Ini tadi img1 ya. Ini kan folder images.
img1. Kita lihat. Oke, ini kan dari file index ini ya, di sini ya. Dia manggil foldernya image. Ini folder image. Di dalam folder image itu ada banyak gambar nih. Nah, kita panggil gambar yang ini, yang img1.png. img1.png. Kadang teman-teman juga ada yang nemuin mungkin seperti ini. Nah, kalau kayak gini berarti dia naik ke atas. Berarti kalau ini kan di posisinya di file ini kan ada di sini ya. Kalau dia berarti naik ke atas, berarti ke bukan ke sini tapi ke sini, ke my parent foldernya. Kalau misalnya dia seperti ini lagi, dia naik lagi ke parent foldernya lagi, berarti ke sini, ke sini ya, keluar dia. Nah, ini karena ini kita sejajar, indeksnya itu di sini, lalu masuk ke folder image. Ini folder image, lalu img. Nah, seperti ini. Ini udah ke load. Di kontainer ini kita kasih margin topnya dari sini ke sini 80. Lalu ini kita pakai flag. Ini kita kasih title. Ini H4. Lalu ini ada date-nya. Kita pakai span aja. Lalu ini ada P-nya. Terlihat seperti ini ya. Nah, ini kita tinggal styling aja. Di sini H4 untuk headingnya. Oh, ini ada ini juga nih kategori. Ini berarti kita mungkin bisa pakai A juga boleh. Travel. Ini mungkin kita juga bisa pakai A ya. Jadi biar title-nya itu nantinya bisa diklik. Ini kita kasih href dulu. Nah, ini biar bisa diklik nantinya. Selanjutnya berarti kita ke sini, kita kasih kelasnya flag 1. Nah, ini seperti ini ya. Lalu di sini untuk kategorinya ada background ya. Kita perbesar aja. Ini backgroundnya blue. Kita sepertinya butuh sedikit custom lagi di sini. Untuk customnya kita coba lihat di dokumentasi. Background. Untuk customize-nya, oh dia tetap pakai color ya. Oke. Berarti ini mungkin kita kasih color mainnya. Jangan lupa dikasih pagar. Ini kode color ya, pagar ini. Terus di sininya mana tadi? Di sini kita kasih kelas bg main. Kita lihat hasilnya di sini. Oke, teksnya itu warna
Di sini warna putih ya. Dan fontnya Roboto. Oh, medium, sorry. Medium itu kita tadi belum ada ya, medium ya. Roboto medium, iya belum ada. Kita copy ini. Di sini kita tambahkan di sini nih. Oke, lalu di sini text white, roundednya SM, paddingnya 2, pakai inline block. Roundednya sepertinya kalau LG SM kali ya, atau MD. Oke, kita pakai MD ya. Min widthnya kita kasih min widthnya itu 73. Lalu kita kasih teksnya center, dan dia marginnya berapa dia, 20 ya, 21, kita buletin aja 20 pixel. Oke. Lalu ini kok padding topnya kayaknya kegedean ya. Padding topnya ini PY aja, PX nya itu 1. Min width nya oke. Lalu untuk fontnya kita pakai heading weight nya 700, kelasnya font heading, font weight nya untuk size nya dia pakai 24. Untuk teksnya tadi 24 pixel, 24 pixel ya. Oke, lalu selanjutnya kita di sini untuk pembuatan date-nya pakai fontnya dari sini Mary, font weight-nya 400, kelas
jenisnya font heading. Oke, lalu untuk size-nya 14 pixel. Colornya dia pakai color yang ini. Oke, lalu setelah itu untuk pengguna margin bottomnya dia pakai sebesar berapa ini, 15 ya. Oke, sorry, ini margin bottomnya 15 pixel. Kita coba lihat di sini. Dia harus pakai blok. Oke, kita lihat di sini untuk kontennya pakai Roboto udah sesuai reguler. Ini adalah font defaultnya. Oke, lalu kita bikin untuk profil ini kita bikin lagi di sini div kelasnya flag. Di sini ada image, user, lalu di sini ada title ya, namanya ya. Untuk namanya, nah seperti ini kan harusnya tengah ya, vertikalnya tengah, rata tengah, ini kurang ke bawah nih, harusnya di sini di bagian bawah. Jadi kita pakai align middle, coba. Oke, kita coba lihat di dokumentasinya. Untuk flag align centernya dia pakai item center, namanya item center. Oke, lalu kita kasih di sini kelas margin left-nya ini berapa ini, 14. Oke ya, lalu ini kan ada margin topnya, kita kasih 20 coba. Di sini kita kasih padding
bottomnya 15 pixel. Oke, seperti ini ya. Oh, ini fontnya kita buat fontnya itu font weight-nya 700. Ini berarti di sini aja. itu bold ya. Oh iya betul, bold. Size-nya 14. Oke, udah 14. Kita berarti untuk sininya kita copy aja dari sini. Ini kita copy, kita paste di sini. Ini kita kasih 2 img 2 ya. Oke, udah jadi seperti ini ya. Kita lihat kalau di desainnya, ini untuk bagian desainnya, ini di bagian front end-nya ini kita ganti di bagian kategori. Nah ini. Oke, ini berarti padding X nya ya seperti ini ya. Untuk padding Y nya itu kalau 0, mungkin ini dari line height ya. Oke, kita biarin aja seperti ini. Nah ini mungkin padding Y nya 1 ternyata. Oke. Ini harusnya weather ini udah, itu belum ya, udah weather belum ya fontnya. Oke, udah kok. Oke, selanjutnya kita bikin padding seperti ini ya. Kita coba bikin paddingnya. Ini kita tutup. Ini padding. Ini div kelas, ini kita bikin flat. Ini A1. Oke, href kelasnya backgroundnya itu kalau di hover ya, kalau enggak backgroundnya berarti ini. Kita bikin warna lagi di sini, gray 2 di bawah sini aja ya. Gray 2 itu isinya ini. Lalu untuk warna ini black ya, ini black, ini black itu. Nah ini mau kutip 1 atau kutip 2 itu sebetulnya bebas sih, tapi kalau misalnya mau
pakai kutip satu biar lebih rapi, kutip satu aja semua. Kalau dua ya dua semua sih. Sebenarnya bebas sih kalau mau pakai kutip satu atau dua, nggak masalah. Oke, kita kembali ke paging ya. Kita paging ini kita copy aja dulu. Kita bikin justify-nya center. Lalu space X-nya kita bikin 2. Kelasnya kita pakai BG gray, BG gray 2. Lalu untuk width-nya ini 42, height-nya juga 42 pixel. Terus rounded-nya full. Terus kita pakai flag, justify kontennya center, line itemnya center juga. Oke, ini kita bisa nanti aja dulu. Lalu kalau kita hover, untuk hover kita coba lihat di sini, hover. Oke, hovernya cukup seperti itu aja. Hover itu bikinnya black. Kita lihat hasilnya. Oke ya. Kalau hover oke, ini harusnya sama. Ini 2, 3, 4, lalu titik. Untuk titiknya kita nggak pakai background. Ini berarti backgroundnya kita hapus. Hovernya juga kita hapus. Oke ya, seperti ini. Ini untuk space-nya kayaknya kita kurang ya, kurang banyak. Kalau 5, sepertinya 4 ya, 4. Oke. Nah, ini kan harusnya ada jarak nih di sini. Kita kasih jarak lagi. Teman-teman udah tahu kan kalau misalnya ngasih jarak kita pakai apa? Margin top ya. Di sini kita pakai empty-nya 150 pixel. Nah, seperti ini ya. Lalu kita ke bagian popular postnya. Di sini bagian popular post berarti kita ada dua session ya, ada dua bagian, kiri dan kanan. Berarti kita bikin di sini kiri dan kanan. Oke, di sini untuk sebelah kirinya dulu. Oke,
Untuk sebelah kirinya kita kasih kelasnya itu BG main ya, yang warnanya biru tua. Lalu untuk colornya white. Di sini kita ada heading, tulisannya subscribe to our newsletter. Lalu kita juga ada keterangan di sini, get weekly food news. Kita pakai paragraf. Ini kita di sini biar rapi. Lalu di sini juga ada text box, input type-nya text. Lalu ada placeholder. Placeholder itu ini, kalau misalnya diklik nanti dia bakalan hilang. Kita lihat ya di sini ya. Nah, ini kan ada placeholder nih yang di sini email. Ini kalau diklik, nah ini jadi hilang. Ini ada teksnya di putih nih, nanti kita styling. Nah, ini untuk maksud ini harusnya sih kita pakai kontainer ya di sini ya. Pakai kontainer. Oke, untuk teksnya kita juga bikin center. Text center. Nah, untuk ini kita bikin ini bikin untuk boxnya ini kan ada padding 38. Ini 49 45 sebenarnya nggak rapi ya, jadi kita sesuaikan aja biar lebih rapi, soalnya ini di desainnya juga ada beberapa yang kiri dan kanannya itu ada yang nggak sama itu, jadi kita sesuaikan aja. Ini kita bikin rata aja ya. Untuk paddingnya itu ini atasnya berapa, 38 40 ya, 40 pixel. Oh sorry, kita ngasih paddingnya di dalam sini berarti, soalnya kan ini kan kita kan mau ngasih paddingnya yang ada background blue nya yang di sini nih. Padding itu kan berarti jarak antara dari sini ke dalam, jarak garisnya ini ke dalam itu padding. Kalau margin itu dari jarak garis ini keluar, itu margin. Nah, kita kan mau bikin untuk paddingnya dari jarak sini ke dalam, berarti kita pakai padding. Nah, seperti ini nih. Untuk H4 ini kita kasih kelas teksnya dia berapa, dia size nya 24 pixel. Font heading ya, itu ada X nya dari mana? Oh ini dia muncul karakter, ini karakter kode ASCII. Lalu ini tuh-nya dia ganti baris ya dari sini ya, atau mungkin kita juga bisa pakai max width sih. Max width-nya 190, coba 190 pixel. Nah, ini udah ke bawah ya. Nah, ini untuk weight-nya itu 900, ini berarti black. Font black 900 ya, black ya.
Nah, ini berarti MX Auto. MX Auto itu berarti margin X-nya kiri dan kanannya dia auto, jadi dia berada di tengah. Lalu kita kasih jarak ke bawah. Nah, ini jarak dari sini ke bawah keluar. Margin bottomnya kalau 2 itu dia 24 ya. Oh 8. Kalau 3 12 12 itu mungkin cukup kali ya. Ini widthnya 382 390, kita kasih max widthnya 390 pixel. Nah, untuk yang ini kelas kita pakai flag one. Nah, seperti ini. Ini text centernya kita kasih di sini aja. Oke, lalu kita styling buat di text boxnya. Text boxnya kita kasih padding ya. Kelas kita kasih paddingnya, kita kasih 3. Kita pakai kalau 2 kekecilan nggak dia? Enggak ya. Widthnya kita bikin 100% aja lah ya. Lalu kita kasih roundednya MD itu dia 6 pixel gedean. Ini radiusnya harusnya 3, berarti mungkin dia SM. Kalau SM itu dia 2. Kita custom aja ya, biar sama di sini ya. Ini 3 pixel. Lalu kita kasih margin topnya dia 17 pixel. Kurang tapi ya, kita kasih 20. Oke. Nah, ini teksnya kan nggak kelihatan nih. Kita kasih teks ya di sini ya. Teks black. Jadi kalau ini udah kelihatan. Lalu di sini kita bikin untuk buttonnya, input submitnya, input type-nya submit, dan value-nya kita kasih tulisan sign up. Untuk kelasnya BG blue, BG main, BG black kali ya. Ini untuk backgroundnya. Oke, lalu kita kasih padding.
Sepertinya kegedean kalau 5. Nah, ini harusnya sih aman di sini. Ini untuk ininya pakai font white, fontnya 500. Ini kan dia ke center ya, biar nggak pakai center kita bungkus di sini div lagi. Tujuannya biar di dalam sini dia teks align-nya biar jadinya jadinya left ke kiri dia. Kita kasih kelas text left. Ini kan di sini kan center nih. Di dalam div ini semuanya itu berlaku, fontnya teks center semua, ini nih semua, pokoknya yang di dalam sini nih, berarti ini center semua nih teksnya nih karena ada ini. Nah, di dalam teks yang input type-nya dan untuk di sini ini kan kita mau pakai center ya, left, makanya kita kasih div di sini. Nah, ini udah, lalu kita pakai margin topnya. Ini sepertinya kurang. Oke. Kalau padding 3 dia ke ini enggak. Ini ada roundednya ya, buttonnya ya, roundednya. Oke, lalu kita kasih min widthnya 100 pixel. Oke, ini sebetulnya kurang ya jaraknya ya. Untuk text boxnya kita kasih, tadi kita ngasih di margin top 30 pixel. Atau sebetulnya bisa dari sini sih. Nah, ini langsungan. Ini kita kasih margin bottomnya, kalau 20 pixel kebanyakan nggak dia? Kebanyakan 10 pixel ya di sini. Oke, lalu kita bikin di sini di bagian popular postnya. Ini kan link ya di sini ya. Ini di sini. Kita bikin di sini. Di sini ada popular postnya. Kita copy aja di sini ya. Ini kita pakai H4. Lalu di sini kita pakai UL, LI. Kita di sini aja. Refnya kita pakai pagar aja, lalu kita bisa copy di sini. Nah, di sini kita teksnya bisa klik 2 kali, copy lalu paste di sini. Begitu juga yang ini, kita klik 2 kali aja, copy lalu paste di sini. Kalau kita lihat, nah ini ya, ini di sini kita udah ngasih paddingnya, ini ada fontnya, kita kasih font headingnya. Nah, di sini untuk popular postnya, titlenya kita buat di sini font size-nya itu dia 14 dan font weight-nya 500. Font weight-nya 500 ya. Kelas font 500.
ini kita pakai fontnya, kita pakai font Roboto. Jadi kita pakai font, sorry, di sini ya, Roboto itu kita pakai default. Lalu untuk UL-nya kita kasih, di sini ada max width-nya ya, 300, kita mungkin 350 max width-nya, 350 pixel. Lalu untuk ini kan ada style juga ya, kita kasih aja di sini. Kelasnya kita pakai fontnya Merriweather, kita udah. Lalu untuk size-nya 14, kita sebenarnya bisa sih kita kasih di sini teks 14 px, ini ya, seperti ini. Lalu dia blok dan padding Y-nya 22 dibagi 2 berarti 10 pixel. Ini artinya jarak antara atas dan bawah ya, Y ya, sumbu Y-nya. Nah ini ya, kalau kita klik di sini, ini kan ada nih preview untuk properti CSS-nya. Kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Oke. Lalu kita bikin di bagian footernya di sini. Berarti ini kita kasih ini ya, kasih tanda ini untuk newsletter. Lalu kita bikin footernya, footer. Di sini kita kasih div, dimana divnya itu kita kasih backgroundnya itu gray. Lalu kita kasih ada ULLI di menu ini, ULLI. Untuk A nya, sorry, A ref. Ini ada menu about, kita copy aja, kita ambil teksnya dari sini, kita klik 2 kali, copy lalu paste sini. Ini kan sejajar ya kalau di sini. Nah ini kan masih ke bawah seperti kita waktu bikin menu di atas ini. Untuk bikin biar menunya sejajar, kita pakainya flag. Ini kita kasih flag kelasnya, kita pakai flag, lalu align-nya center. Kita pakai dari sini aja ya. Justify center. Ini juga mungkin kita kasih padding Y-nya 30 pixel. Ini ya 35 ya, 35 pixel. Ini kan ada jarak nih ya, sedangkan di tempat kita ini belum ada jarak. Jadi kita di sini bisa pakai space X-nya 3. Kurang ya, 5. Kalau 5 oke, 5. Dan kita di sini harus ada jaraknya juga, ini 40 pixel. Jadi kita bisa ngasih di sini. Ini di sini kan dia dari jarak sini ke luar ya, berarti kita pakai margin top.
Kalau jarak dari sini ke dalam pakai padding, kalau jarak dari sini ke luar berarti pakainya margin. Ini kita pakai margin topnya 40 pixel. Nah, berarti kita tinggal bikin di area bawah untuk copyrightnya. Kita bikin aja di sini, di bawahnya UL. Kita pakai font size-nya itu Mary. Fontnya pakai heading ya. Font size-nya kita pakai 24 pixel. Oh sorry, 14 pixel. Dan kita pakai margin boleh, padding juga boleh. Margin topnya 30 pixel. Oke ya, udah selesai. Berarti ini harusnya sudah semua untuk section-sectionnya. Buat teman-teman, kalau misalnya merasa channel ini bermanfaat dan teman-teman ingin menanti update-update yang terbaru, jangan lupa like dan subscribe. Serta kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas, bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan bantu sebisa mungkin. Dan terima kasih.